Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfon Fauzan Nasrullah. Saya dari kelompok 18 Praktikum Penelitian Operasional 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pengerjaan eh, modul 5, yaitu analisis analisis Markov dan juga game teori. Sebelum kita ke penyelesaiannya, kita lihat terlebih dahulu di sini soalnya. Di sini di soal nomor satu. Eh, di Kota Surabaya, masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet, yaitu OVO dan juga Dana. Pada awal tahun, pada tahun awal pengamatan, 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% menggunakan Dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya, 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18% berpindah ke Dana. Sementara itu, 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana, dan sisanya beralih ke OVO. Dengan asumsi jumlah total pengguna e-wallet di kota tersebut tetap, tentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov, serta tentukan proporsi steady state dan interpretasinya. Oke, kita langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama-tama itu kita akan menggunakan software RStudio. Kita buka terlebih dahulu software RStudio-nya. Nah, pertama-tama kita ingin membuat project dulu di project existing directory. Bisa masukin ke sini. Itu buat kita. Oke. Kalau seperti ini, kita buka kontrol shift. Di soal pertama ini kan kita menggunakan analisis makro. Kita berada di sini kodenya. Di sini buat kita masukin dulu ke pertama. Oke. Yang pertama kan diketahui eh, definisi vektor awal yaitu proporsi pengguna saat ini. Di mana step nolnya atau step awalnya 55% itu menggunakan OVO dan 45% itu menggunakan dana. Bukan dulu. Nah, ini sebenarnya itu definisi matriks transisi, di mana eh, nah, ini yang apa garis pertama itu dari pengguna OVO setia menggunakan OVO dan dari pengguna OVO pindah ke Dana. Itu 82% ya. Dari 82% setia menggunakan OVO dan 18%-nya pindah ke Dana. Lalu garis kedua yaitu dari Dana setia pakai Dana, dari Dana pindah ke OVO. Tadi juga ada di soal 24% setiap pakai dana dan 76%-nya berpindah ke OVO. Nah, lalu di sini ada menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan, di mana step 1, 2, dan 3. Di step 0 plus step 1, sampai ke step 2, step 2 plus step 3. Sudah masuk, lalu menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun. Di ini aja kita jadikan dulu ya, sedikit itu 0, 1, 2, 3, di mana stepnya itu di step 0 itu tahun 0, step 1 itu tahun pertama, step 2 itu tahun kedua, step ketiga itu tahun ketiga. Kalau name-nya itu over dan juga dana, kalau name-nya itu tahun, bisa kita ini kita running. Ini ya terdapat di tengah tahun pertama itu tahun tahun awal itu kan 5545, tahun satunya segini, dan seterusnya. Lalu sini kita library untuk mengoperasikan matriks. Kita tunggu sampai install library-nya selesai.
Udah selesai, kita cari study state. Study state. Nah, study state itu didapat OVO itu sekitar 0,57, dan dana itu 0,42. Kita menggunakan software selanjutnya, yaitu kita menggunakan software Confluent. Kita pilih modul, lalu kita pilih markup analisis, lalu kita pencet nih, kita isi yang pilih. Number of slide-nya dua, karena tadi juga kita dapat dua, yaitu overall juga dana. Kita pilih OK. Nah, di sini number of transition nih. Di sini kita isi dengan tiga, karena kita ingin memprediksi penggunanya dalam 3 tahun ke depan itu seperti apa. Ini isi kita tinggi, step satunya itu UFO, dan stepnya itu dana. Inisial atau statement awalnya itu dana OVO itu penggunanya 0,55, dan dana itu 0,45. Nah, OVO itu awalnya 0,82 tetap ya dong, dan 0,18-nya pindah ke dana 0,24, kemudian ke 0,76. Ini bisa kita catat ya. Hmm. Hasilnya itu seperti ini. Berdasarkan hasil penyesuaian, kita menggunakan RStudio dan juga Pumpkin, diperoleh probabilitas yaitu platform e-wallet OVO eh, dan dana dalam 3 tahun ke depan itu akan terjadi kenaikan dalam jumlah penggunaan OVO gitu. Yang awalnya 55%, ini probability-nya itu menjadi 5, 0,56, yaitu 56%. Dari awalnya itu 55, naik jadi 56, 56,72. Lalu untuk pengguna dana itu mengalami penurunan, yang awalnya 45%. Di tahun ketiga itu diprediksi akan mencapai hanya 43,28%. Nah, sementara itu eh, dalam keadaan jangka panjang atau steady state, itu akan menjadi pilihan mayoritas, di mana steady state itu didapat 0,5714 atau 57,14%. Sementara dana akan menjadi minoritasnya, yaitu 42,86%. Ini di kota Surabaya. Jadi kita ke soal selanjutnya. Di sini. Ya, kembali cek sudah close. Kita ke soal selanjutnya. Itu di nomor 2. Dalam industri agroindustri yang semakin kompetitif, Green Corp dan Nusantara Ros merupakan dua perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentangkan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produk dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki tiga alternatif strategi, yaitu mesin roasting otomatis untuk meningkatkan konsistensi kualitas, sistem monitoring IoT untuk pengawasan proses secara real time, serta hybrid processing, yang mengombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya. Dan hasil keuntungan dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan, seperti maksimum minimas atau keseimbangan mas. Nah, kita menggunakan software RStudio lagi. Kita tetap menggunakan directory yang sama. Kita bisa menambahkan codingan di sini ini.
Di soal dua tadi, yang pertama-tama itu kita perlu install package dulu, yaitu IPsoft dan juga Metlib. Oke, setelah selesai, kita buka library-nya, dan kita library IPsoft dan library Metlib. Nah, kita masukkan nih table path matrix-nya, di mana uh, misalnya di perusahaan bimbing corp, mesin-mesin otomatis, masukkan data dari sistem monitoring IoT, dan juga sistem monitoring uh, hybrid processing. Itu bisa kita ini matriksnya, dapat matriksnya terbuat. Lalu untuk strategi perusahaan bimbing corp, itu maksudnya itu mencari nilai minimum dari setiap barisnya. Kita menentukan nilai maksimal dari setiap baris. Nah, jadi nilai maksimum atau mencari nilai minimum dari setiap baris yang didapat yaitu eh, 57, 13, dan juga 32. Karena single code itu tadi yang ke bawah, kan tadi barisnya ada tiga. Di baris pertama itu eh nilai 57, baris kedua itu 13, nih, yang baris keempat, yang baris ketiga itu 32. Lalu nilai maksimalnya dari setiap baris yaitu 57. Untuk strategi Nusantara Ros, itu mencari nilai maksimum dari setiap kolom, juga menentukan nilai minimal dari setiap kolomnya. Nah, nilai maksimum dari setiap kolomnya itu dari kolom pertama itu 78, kolom kedua itu 92, dan kolom ketiga itu 57. Dan ditentukan nih nilai minimal dari tiga kolom tadi yaitu nilai minimalnya yaitu dia dapat di 57. Nah, sekarang kita menentukan saddle point-nya. Saddle point-nya ditemukan dengan nilai 57. Kita ke sabar selanjutnya, kita mengeluarkan pengujian lagi eh, di modul. Kita pilih invalid, kita pilih unit, kita pilih di sini soal soalnya tiga, seperti kita samain kayak di soal tadi. Ini kita pilih terus dari customer, nah, kita masukin nih angkanya. Di soal tadi kan ini ya 78, 97. Nah, kalau seperti ini bisa kita solve. Hasil solve ini didapat saddle point-nya itu 57 sama dengan yang ada dari studio tadi. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data ini, strategi optimum bagi masing-masing perusahaan ditemukan pada baris dan kolom yang mengandung dengan saddle point, di mana perusahaan Green Bean Corp eh, sudah akan memperoleh keuntungan sebesar 57 juta dengan menggunakan strategi HP atau di sini di salah satu eh, hybrid processing. Sementara itu, untuk perusahaan Green Bean Corp akan memperoleh
akan mendapatkan kerugian sebesar 57 juta dengan menggunakan strategi yang sama. Ya, mungkin sekian video putra untuk yang bisa saya sampaikan. Kurang dan dia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.